Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ya, silakan masuk. Dikasih Pak. Ya. Silakan duduk. Kasih. Duduk yang rapi dan bagus dan yang nyaman yang sesuai dengan suasananya. Pak, Henny, apa kabar hari ini? alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya. Henny di mana rumahnya? Saya Pak ngekos Oh iya, ngekosnya di mana? di Gang Sahabat. Gang Pelita Sahabat. Jaya. Oh iya, dekat si kampus ya. Iya. Oh. Kesininya naik apa ya nih? Naik motor atau jalan kaki gimana? Ya biasanya Pak saya itu naik ojek. Oh, naik ojek. Berapa jaraknya dari kosan sampai sini? Agak lumayan jauh sih Pak. Oh, lumayan jauh ya. Oh ya. Henny tahu kenapa? Ini Henny tahu kenapa Henny kesini? Ada apa? Nggak tahu Pak. Emang ada masalah apa ya Pak? Seperti itu. Kalau Henny mau cerita kalau ada masalah, silakan kayak gitu. Ada masalah nggak? Ya kebetulan Pak. Saya sekarang tuh emang ada masalah. Oh, ya. Oke, kalau seperti itu, saya ya sebagai konselor dan Henny sebagai konseli. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini namanya konseling individu. Nah, konseling individu itu Henny tahu belum? Apa itu konseling individu? Belum ya? Oh ya, saya jelaskan ya. Konseling individu adalah suatu proses atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengetatkan suatu masalah. Nah, dan tujuannya adalah bagaimana konselor memberikan masalah atau solusi kepada klien tersebut sehingga permasalahan klien itu bisa diatasi atau bisa cari jalan solusinya. Seperti itu. Sekarang sudah tahu ya? Tahu belum? Tahu Pak. Oke. Oke, boleh ceritain apa masalahnya tadi sehingga Henny datang ke sini? Sebelumnya Pak, saya mohon maaf, cerita ini agak pribadi. Ya, silakan, apa? Kan Oke, nanti dulu ya. Sebelumnya, sebelum Henny panjang lebar menceritakan masalah yang Henny hadapi pada saat ini, di sini bahwasannya bimbingan dan konseling ini memiliki beberapa asas yang perlu Henny ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan antara klien dan konselor itu cuma mereka yang tahu. Seperti itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini klien bebas atau sukarela menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini setiap permasalahan klien itu terbuka dengan konselor, nggak harus tertutup-tutupi seperti itu. Kalau tertutup, ya setidaknya itu akan mengganggu konsentrasi konseli tersebut. Oke, setelah itu baru penyampaian akhir nanti ada konselor yang memberikan suatu solusinya. Oke, kepada Henny, silakan ceritakan masalah yang dihadapi pada saat ini. baik Pak, saya akan memberikan cerita. Kan saya ini pribadi ya Pak. Ya. Saya kan dulu tuh biasalah anak cewek kan dekat sama bapaknya. Nah semenjak saya ditinggal bapak saya, ngapa lah Pak ya? Saya itu susahnya senyum, jadi cuek gitu nah. Dengan semua orang begitu cueknya, bahkan jadi malas gitu. Itulah bahkan galak merenung dewe, nggak tahu apa yang terjadi Pak. Senyum itu susah nih Pak. Kenapa lah jadi cuek sama semua orang? Apa lah solusinya? Kalau boleh tahu itu ayahnya sudah meninggal ya, itu atau gimana sehingga apa namanya Henny itu bisa merenung, itu gimana? Iya Pak. Oh, mohon maaf sebelumnya ya. Itu sudah lama meninggal atau baru-baru ini? Baru-baru ini. Nah, baru-baru inilah. Oke. Jadi sebelumnya itu Henny ini sudah memiliki berapa saudara? Seperti itu. Boleh diceritain berapa saudaranya? Saya memiliki 5 saudara dan
saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. Jadi 5 saudara dari anak ketiga ya. Oke. Jadi Helni ini kemarin sebelum ayahnya meninggal, mohon maaf ya, itu selalu ceria orangnya, selalu baik, selalu murah tersenyum. Nah, dan ketika sudah ayahnya meninggal, Helni ini murung, terus itu susah tersenyum, dan juga kalau bahasa kita itu semangat belajarnya agak berkurang. Iya Pak. Nah, jadi kalau menurut Helni sendiri, bisa nggak Helni itu memberikan solusi terhadap diri sendiri? Kalau boleh tahu bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti sampaikan, kalau bisa sampaikan alasannya kepada Helni. Itulah yang saya ingin tanyakan Pak. Saya aja bingung dewe bagaimana solusinya. Oke, kalau untuk komunikasi sama saudara-saudaranya, sama orang tuanya itu baik-baik saja atau gimana? Baik-baik saja Pak. Alhamdulillah baik-baik saja. Berarti nggak memutuskan tali silaturahim ya. Berarti menurut Pak itu Helni itu harus bisa lagi mendekatkan yang pertama kepada orang tua Helni. Helni itu harus bisa memberikan, mendoakan, terus memberi kenyamanan kepada ibunya. Nah, biar pendekatannya lebih akrab kembali, dan juga rasa kehilangan itu tidak ada seperti itu. Dan juga kepada saudara-saudara Helni harus bisa bertabayun bahasanya. Itu biar rasa kekeluarga itu rasa kembali lagi seperti itu. Selama ini pernah enggak Helni itu merasa kehilangan atau merasa sosok ayah itu ada di dekat Helni? Pernah nggak setelah ayahnya meninggal? Pernah? Boleh ceritain nggak itu gimana? Atau gimana kejadiannya setelah ayahnya meninggal? Ya mohon maaf ya, setelah ayahnya meninggal itu gimana kejadiannya? Bisa? Ada? Nah, satu saat itu saya bermimpi Pak. Saya itu bertemu dengan bapak saya tuh. Dia itu nyuruh belajar yang rajin. Terus? Dan harus semangat terus tuh nah. Sampai keingat terus tuh nah. Seperti itu. Saya di saat itulah saya merasa kehilangannya. Oh, kehilangan sosok ayah yang baik itu ya. Selama ini dekatnya ya kan biasanya dekat sama bapak. Jadi kalau menurut Pak, Helni ini harus yang pertama banyak bersabar. Kenapa? Karena kematian itu sudah ditakdirkan. Kita nggak perlu protes sama Tuhan, nggak perlu protes sama manusia. Kayaknya Allah ini nggak adil sih, kok ngambilnya ayah saya duluan. Bukan seperti itu. Dalam konsep Islam bukan seperti itu. Iya Pak, saya pernah berpikir begitu. Pernah kan? Iya. Kenapa? Karena manusia memang secara logika itu mengataskan kesalahan ketika musibah terjadi mereka. Ketika mereka tidak sabar, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Benar gak? Iya. Seperti itu ya. Jadi Helni ini pernah gak merasa pengen marah-marah sama orang, terus itu marah-marah sama keluarga, sama Ayu, sama adik? Pernah gak? Pernah. Itu kapan kejadiannya? Ya, rasanya sudah kehilangan sosok seorang ayah. Rasanya susah, nggak marah terus, cerewet, susah senyum, suka diam. Diamnya itu gimana? Diam kayak patung, atau kalau orang negur pengen kamu ini dekat-dekat saya ini nggak perlu kayak gituin. Nah, iya, biasanya gimana? Kan Ayu suka manggil atau negur, marah gitu nah. Suka ngapain nyuruh aku gitu. Oh iya. Ayunya itu gimana? Sama aja atau gimana ayunya sama kayak Helni, atau mereka strong terus sabar? Enggak, cuma Helni sendirian dalam keluarga itu. Karena aku merasa kehilangan nih. Merasa sosok ayah itu dari orang terpenting. Jadi harapan Helni untuk kedepannya itu gimana? Biar masalah ini bisa teratasi, atau
memberikan suatu pelajaran khusus kepada Helni. Itu seperti apa menurut Helni sendiri? Nanti baru menurut Pak. Itu menurut Helni sendiri itu gimana yang harus dilakukan menurut Helni? Pertama kan dengan keikhlasan hati ya, perlahan-lahan rasa sakit atau kecewa kehilangan seorang bapak tuh pasti lalu hilang. Jadi banyak-banyak bersabar. Menurut Pak itu banyak-banyak bersabar. Terus itu harus bisa menerima. Kalau bahasa kita itu menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Tuhan kita terima. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ya. Itu faktor yang salah. Jadi menurut Pak yang harus dilakukan Helni itu bagaimana cara, bukan memisahkan ya, perlahan-lahan melepaskan rasa kehangatan itu akan hilang. Memang kita sebagai anak itu terasa sedih, bahkan perih ketika kehilangan seorang ayah, sosok yang paling baik, sosok yang paling tangguh, apalagi khususnya untuk anak cewek. Saya saja kalau anak cowok, kalau sudah kehilangan orang tua, ya kita akan sedih seperti itu. Jadi Helni banyak-banyak mendoakan orang tuanya setiap sholatnya, itu yang harus dilakukan Helni. Dan juga komunikasi sama kedua orang tuanya, sama jangan sampai terputus, sama ibu, sama Ayu, sama keluarga yang lainnya. Jangan sampai hilangnya sosok ayah, hilang juga komunikasi sama keluarga kita. Jangan. Sama teman-teman Helni minta tolong. Bila perlu, ayo minta tolong doain ayahku. Seperti itu, minta tolong sampaikan, doain bapak aku, ini namanya. Kita harus berbuat baik atau menyebutkan nama sosok ayah kita. Kalau kita berinfak, bersedekah, ini aku bersedekah atas nama ayahku, seperti itu. Aku berinfak atas nama ayahku, seperti itu. Insya Allah pahala yang kita sampaikan, yang kita kirim, diterima oleh kedua orang tua kita atau ayah kita, seperti itu. Ya, nanti Helni jangan sedih lagi. Ya, kalau seminggu, 2 minggu, kita memang terasa perih atau pahitnya kehilangan sosok ayah tersebut. Dengan bergantinya hari, bulan, bahkan tahun, insya Allah sakit itu akan perlahan hilang. Walaupun kita terasa sedikit sakitnya. Menurut Pak itu ya. Jadi Helni itu banyak-banyak bersabar dan bertawakal kepada Allah. Itu kuncinya ya. Ada lagi masalah yang Helni pengen ceritakan bagaimana agar Helni bisa tenang, sabar, menerima kenyataan ini. Enggak Pak, cuma itu aja. Jadi menurut Helni itu gimana? Pemberian konseling ini itu bermanfaat nggak untuk Helni? Bagaimana kedepannya Helni itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sabar? Itu gimana? Bagi saya Pak, dengan adanya bimbingan konseling sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya bisa bercerita, meluapkan keluh kesah saya, dan seterusnya bisa mengambil solusi dan hikmahnya juga di balik konseling ini Pak. Jadi terima kasih pada Helni ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pembelajaran, suatu materi ilmu untuk Helni ke depannya, bagaimana menjalankan hidup ini sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersyukur apa yang diberikan oleh kita. Kalau Helni bisa lihat, banyak orang di luar sana itu ya mereka bukannya besar kayak kita, bahkan mereka sudah kecil sudah yatim piatu, sudah kecil sudah piatu, sudah yatim. Mereka juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang tangguh. Apalagi kita sudah dewasa seperti ini, sudah tahu mana hak dan mana yang batil. Nah, mungkin itu saja ya. Mungkin Helni merasa nyaman nantinya, dan juga untuk tahap selanjutnya kita lihat perubahan yang akan datang. Misalnya kalau Helni ada perubahan 1 minggu yang akan datang, silakan Helni ketemu Pak kembali. Akan Pak lihat kondisinya, itu berubah nggak, masih merenung nggak, masih kepikiran nggak, masih melayang-layang nggak pikirannya. Nah itu kita lihat di perubahan yang akan datang ya. Kira-kira kapan mau konseling individu untuk kedepannya? Kita tetapkan jadwal hari ini biar persiapan untuk kedepannya lebih matang kembali. Kira-kira hari apa? Kalau
jadwal serah Bapak. Oh, setelah Pak. Jadi kalau gimana kalau Kamis depan? Kamis depan sekitar jam 10 Ya, Bapak. kita ketemu kembali ke sini. Ya. Oke, terima kasih ya Helni. Iya, sama Pak. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada Helni. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, saya permisi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, kuncinya. Ini ya. Iya.